Halo, pada demo ini saya akan bercerita tentang Gantt chart ya. Jadi Gantt chart itu digunakan untuk menggambarkan tahapan pengerjaan sebuah project. Nah, pada tutorial ini kita menggunakan aplikasi Gantt Project ya. Gantt Project ini bisa Anda dapatkan di sini ya. Nah, Gantt Project Biz ya. Kemudian nanti Anda bisa klik download di sini. Kemudian yang atas ini ya, yang berbayar. Anda bisa klik yang bawah ini, free download. Ya. Saya sudah download dan kemudian saya sudah install aplikasinya Gantt Project. Nanti bisa kita gunakan untuk menggambarkan Gantt chart, gitu ya. Nah, pada contoh kasus ini saya akan, sorry, oke, saya sudah punya tahapan ya, tahapan pengerjaan, di mana tahapan pengerjaan ini mengikuti metode SDLC secara umum ya. Cuman di sini ada sedikit spiral modelnya, ada yang berulang ya. Jadi ada implementasi satu, kemudian demo satu, implementasi kedua, kemudian demo dua, kemudian trial, kemudian baru deploy. Trial plus pelatihan. Contoh seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya di tools Gantt Project ini ya? Jadi pertama kita bisa buat new project. Nama projectnya apa? Misalkan di sini tadi mau bangun apa ya? Ini contoh saja. Kemudian ini kalau ada URL-nya, kalau sudah next. Kemudian ini kan kebetulan software development ya. Ini kita centang aja karena kebetulan berbasis software gitu ya, untuk software. Kemudian di sini kita menentukan nanti bekerjanya tuh ada liburannya enggak, ada weekendnya enggak, gitu ya. Kita bisa, oh iya ada weekendnya, ada liburannya, liburnya hari Sabtu Minggu, oke bisa kita centang seperti ini. Atau kalau dia cuma liburnya Sunday aja, Minggu aja, seperti ini. Atau mungkin ini nggak ada libur, nah, seperti ini. Ya, jadi ini bisa diubah pada saat sudah kita isi datanya juga bisa kita ubah gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan liburan ya, liburan custom ya. Jadi misalkan tanggal 17 misalkan ini ya. Ini ada libur nih, holiday. Kita beri warna merah. Nah, ini nanti berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan pekerjaan ya. Jadi kalau pekerjaan itu kebetulan kita definisikan ini pekerjaan ini butuh waktu 4 hari misalkan. Nah, 4 harinya itu ternyata melewati hari libur tadi, maka dia akan bergeser. Akan bergeser menjadi dilanjutkan di hari berikutnya. Itu ya, itu contoh seperti itu. Ya, ini bisa kita lakukan perubahan ketika apa namanya? Ketika kita sudah masukkan data. Kemudian saya kembali ke project ya, project properties. Nah, ini masuk ke yang tadi itu. Begitu ya. Ini kalender, kemudian ini sumber daya ya. Sumber daya itu nanti sumber daya yang kita perlukan untuk mengerjakan project ini. Sumber daya ini bisa sumber daya orang, bisa sumber daya perangkat ya. Kalau perangkat ini sifatnya berbasis biaya, nanti kita bisa masukkan di sini. Kemudian kalender ini juga yang bawahnya ini ya, ada start date ya. Start date ini mengasumsikan project ini mulai tanggal berapa gitu ya. Ini juga bisa diubah ketika sudah project sudah berjalan ya. Misalkan ada perubahan nih, awalnya tanggal 5 tapi ternyata mundur misalkan tanggal 12. Nah, kita bisa set nanti ya. Oke. Kemudian oke, cara memasukkan data, caranya kita klik kanan new task gitu ya, new task. Kemudian sebagai contoh misalkan pekerjaan awal adalah analisa kebutuhan. Ya, kita bisa double klik seperti ini, ditulis analisa kebutuhan ya. Kemudian ini tanggal mulai otomatis ya. Kira-kira analisa kebutuhan itu butuh waktu berapa hari gitu ya. Nanti kita bisa set di sini. Nah, cuman saya tidak akan set sekarang. Kenapa? Karena saya ingin nanti ada detail begitu ya. Jadi analisa kebutuhan itu ternyata sebenarnya terdiri dari berbagai macam sub kegiatan gitu ya. Jadi saya bisa klik kanan di sini new task. Di sini penentuan wawancara dulu ya. Wawancara satu, kemudian berikutnya ada pekerjaan untuk penentuan stakeholder.
Kemudian ada pekerjaan berikutnya, wawancara 2, kemudian penyusunan dokumen, analisa kebutuhan atau requirement engineering gitu ya, analisa kebutuhan. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini maunya saya kaitkan gitu ya. Jadi wawancara itu sebenarnya bagian dari analisa kebutuhan gitu ya. Ini tinggal saya geser ke atas ya. Nah, ini kelihatan masuk ke atas. Kemudian penentuan stakeholder ini dilakukan setelah dijalankan setelah kita melakukan wawancara 1 misalkan. Nah, ini kita bisa nambah nih. Ini dilakukan setelah wawancara 1. Nah, ini otomatis nyambung. Ya, otomatis nyambung. Yang ini yang pekerjaan yang wawancara 1, yang ini penentuan stakeholder. Ya. Ini kebetulan juga ingin saya masukkan ke dalam analisa kebutuhan ya. Jadi saya masukkan aja seperti ini. Sorry, ini saya geser ke atas ya. Sorry. Sorry. Ini saya masukkan ke sini. Kemudian ini kalau mau saya geser atas tinggal klik yang sini. Ya. Wawancara 2 ini juga bisa kita inden ya. Otomatis masuk. Wawancara 2 terus ini juga kita masukkan di sini ya. Penentuan stakeholder ini didahului oleh wawancara 1 ya. Oke, nyambung. Kemudian wawancara 2 didahului oleh penentuan stakeholder gitu ya. Kemudian penyusunan dokumen ini dilakukan kalau kita sudah selesai melakukan wawancara 2. Oke ya. Nah, saya nanti tidak akan memberi contoh sampai tahapan pekerjaan selesai ya. Saya beri contoh sekarang. Jadi ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini berkaitan. Kita nggak mungkin melakukan penentuan stakeholder kalau wawancara 1 belum selesai. Kita tidak mungkin melakukan wawancara 2 kalau penentuan stakeholder belum selesai. Kemudian setiap kegiatan ini tadi sudah saya tunjukkan ada durasi ya. Jadi misalkan wawancara 1 kita perlu waktu 2 hari misalkan ini ya. Penentuan stakeholder kita 1 hari oke. Wawancara 2 kita lakukan misalkan 3 hari. Gitu ya, 3 hari. Kemudian baru bisa melakukan penyusunan ini penyusunan dokumen. Namun penyusunan dokumen analisa ini bisa kita lakukan saat wawancara 2 dilakukan. Nah, ini kita bisa set nih. Ya, start artinya, nah kalau gini start nih. Penyusunan dokumen analisa ini bisa kita lakukan ketika wawancara 2 dilakukan. Ya, jadi tidak harus selesai. Nah, itu kita bisa atur seperti itu ya. Ya. Ini sekedar contoh ya. Jadi misalkan ini bisa dilakukan jika wawancara 2 sudah dilakukan. Start. Begitu ya. Namun ini harus dilakukan setelah penentuan stakeholder selesai misalkan. Nah, jadinya dia panahnya jadi seperti ini gitu ya. Kemudian tadi saya pencet ini ya save ya. Tadi belum disimpan. Oke, anggap aja taruh di ini Gen Project. Oke, save. Nah, kemudian ternyata ketika wawancara kita tuh perlu resource. Siapa yang melakukan wawancara? Oh, ada sistem analis nih. Nah, sistem analisnya bisa kita masukkan di sini ya. Di sini resource kita masukkan, kita perlu sistem analis, kemudian berapa ini anunya payment rate, misalkan payment rate itu payment rate 1 hari ya, misalkan 1 hari kerja itu dia dibayar misalkan ya 200.000 ya. Kemudian kita juga perlu technical writer ini yang mendampingi ini ya, dia bayarannya 150.000 100.000 lah misalkan ya, 125.000 lah. Oke, ini contoh aja ya. Nah, misalkan ternyata ketika wawancara kita ternyata butuh nih resource sistem analis 1. Kalau 100% itu berarti dia perlu full gitu ya, 1 orang gitu ya. Terus kita juga perlu technical writer tapi dia nggak oke dia full juga lah. Jadi kalau ini menunjukkan persen ya. Kalau 100 itu berarti dia 100% gitu ya. Kalau dia misalkan butuhnya cuma separuh ya kita bisa set gitu ya 50% gitu. Berarti kita butuhnya tidak full jam kerja gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini resource chart ya. Kita bisa melihat si ini dia tuh harus kerja tanggal berapa.
Ya, oh dia perlu kerja tanggal 6 dan tanggal 7. Karena yang ini belum kita set ya. Misalkan ketika penentuan stakeholder, ini kita butuh resource sistem analis aja 100%, oke. Kemudian ketika wawancara 2, kita perlu resource sistem analis dan technical writer. Ya, ini role-nya bisa kita set ya. Misalkan ini sebagai, nah ini ada ininya ya. Project manager, ini sebagai document writer ya. Yang tadi bisa kita lengkapi yang sebelumnya. Kemudian yang penyusunan dokumen analisa, di sini resource-nya dia terlibat semua, sistem analis dan technical writer ya. Gitu. Nah, nanti di resource chat-nya dia udah kelihatan nih jadinya. Ya. Anda perhatikan. Kalau kita zoom ya. Jadi pada saat 8 dan 9 ini butuh 2 orang nih sistem analisnya. Pada tanggal 8 dan 9. Pada tanggal 8 dan 9 juga sistem analisnya butuh 2 orang nih. 200% ya. Kenapa? Karena pada tanggal 8 dan 9 ini pekerjaannya double. Pekerjaan yang atas itu wawancara 2 butuh sistem analis, pekerjaan yang bawah penyusunan dokumen juga butuh sistem analis pada tanggal yang sama. Begitu ya. Jadi karena dia kebetulan berjalan pada tanggal. Beda kalau misalkan ini kita ubah. Ini kita ubah bukan start tapi finish start. Nah, dia otomatis bergeser ya. Di sini bergeser, resource chat-nya juga akan berubah. Ya. Anda perhatikan di sini ya. Kita lihat di kalender ya. Tanggal ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Sabtu Minggunya di sini coba dilihat di sini ya. Di wawancara 2, dia tuh sebenarnya butuh waktu cuma 3 hari ya. 8, 9 gitu ya. Sorry, wawancara 2, 8, 9, 10 gitu ya. 10. Coba kita lihat nih. 11, 11-nya dilewati, langsung 12. Kenapa? Karena di kalender kita tadi, kita ngeset seperti apa ini? Sabtu tetap masuk, Minggu libur. Berbeda kalau ini saya set Sabtunya libur, jebret gitu ya. Coba dilihat. 10, 11-nya hilang. Gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu itu di sini gitu ya. Kemudian kita juga bisa tahu ini mana nih yang kritis ya. Ini kritis semua ya karena dia apa namanya? Kegiatan yang kalau ini nggak dilakukan, nggak selesai, maka yang kegiatan berikutnya juga akan tidak selesai. Oke. Misalkan kita lanjutkan ya. Saya buka dulu ya di sini. Di sini jadi yang bisa kita ubah apa aja? Sorry, ini penyusunan dokumen analisa butuh waktu taruhlah 2 hari ya. 2 hari. Oke, saya kembali ke sini. Oke, ini kita bisa menentukan nih. Ya, dia paling awal bisa mulai tanggal sekian gitu ya. Ini kita bisa set di sini. Jadi misalkan karena kondisi tertentu gitu ya. Ini baru bisa dilakukan kalau kita udah dibayar nih. Misalkan gitu ya. Sudah dibayar, dibayarnya nanti baru tanggal 10. Jadi paling awal bisa dilakukan tanggal 11 misalkan. Nah, ini kita bisa set. Tanggalnya bisa diubah di sini. Maka nanti posisinya ini akan menyesuaikan. Gitu ya. Akan menyesuaikan. Tuh, terus kemudian ini progres ya. Jadi ini warna bisa diubah ya. Warna otomatis bisa diubah. Jadi misalkan kita menjadi kuning, ya dia akan berubah menjadi apa namanya? Nah, pekerjaan ini menjadi kuning gitu ya. Terus ini yang ini ada progres. Progres itu nanti bisa kita gunakan. Ini bentuk juga bisa diubah ya. Seperti ini misalkan. Progres ini kita bisa gunakan ketika kita memantau pekerjaan. Misalkan ini pekerjaannya sudah berjalan, saya mundurkan ya. Properties, kalender, sebenarnya sudah mulai minggu lalu nih, misalkan gitu. Atau mulai hari Kamis kemarin, tanggal 1. Ya. Coba kita lihat nih. Nah, berarti kan sekarang udah tanggal 4 ya. Oh, misalkan yang pekerjaan nomor 1 wawancara udah selesai nih. Kita bisa set ya, seperti 100% kan. Ya, begitu ya. Misalkan yang pekerjaan ini, penentuan stakeholder ini baru berjalan 25% atau 30%. Kita bisa cek. Tampilannya berbeda ya. Ya, jadi ini juga bisa digunakan untuk melihat progres pekerjaan. Desain aplikasi. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan desain aplikasi. Desain gitu ya. Desain gitu aja lah. Desain, saya mundurkan. Nah, saya punya pekerjaan desain alur ya. Alur sistem yang baru.
kemudian desain tampilan, kemudian ini ternyata harus konfirmasi begitu ya, desain tampilan, ini ada konfirmasi desain, kemudian dari sini ini sambil mengerjakan desain database. Oke, kita misalkan sekarang perlu ini nih. Tadi udah ada ini ya. Sorry. Daftar resource tadi bisa kita lihat di sini ya, resource chart. Kita bisa nambah resource dari sini juga ya. Kemudian resource properties ini juga ini tahu ya. Jadi dia terlibat di pekerjaan apa aja, kita bisa set. Misalkan kita ternyata perlu desainer nih. UI UX misalkan begitu, kita juga ternyata butuh DB designer ya. Kemudian kita bisa alur sistem yang baru, misalkan ini bisa kita kerjakan kalau sudah wawancara 2 misalkan ya. Kalau udah wawancara 2, ini saya cuman berandai-andai aja nih, kita bisa tulis sini. Oke, wawancara 2, desainnya perlu waktu berapa lama, taruhlah 2 hari. Siapa yang melakukan desain? Yang melakukan desain ini ternyata sistem analis juga ikut, technical writer juga ikut, UI UX ikut, itu ya. Kemudian desain tampilan, klik di sini ya. Ini dilakukan setelah alur ya, setelah alur sistem yang baru dibuat ya, finish to start. Ini kita bisa gini ya, start misalkan, start misalkan delay, finish start tapi delay 3 hari bisa. Munculnya gimana coba? Kita lihat ya. Oh, bukan 3 hari, bukan delay, berarti salah. Berarti nulisnya ini bisa dilakukan kalau ini udah mulai misalkan ya, start delay 3 hari. Oke, 2 hari misalkan, 1 hari. Oke. Nah, jadi kalau ini berarti gini, ketika alur sistem yang baru sudah dibuat 2 hari, ini sudah bisa mengerjakan desain tampilan. Misalkan gitu ya. Nah, ini jadi ini tadi 1 hari ya. Kalau 2 hari kita tulis 2. Ya, jadi 2 hari setelah ini dimulai, misalkan yang alur ini kita prosesnya taruhlah 4 hari gitu ya. Nah, 2 hari setelah ini dimulai, maka yang desain tampilan sudah bisa kerja nih, misalkan gitu ya. Dia perlu waktu taruhlah 3 hari. Nah, kita bisa set seperti ini. Di sini perlu siapa? Perlu UI UX, perlu misalkan technical writer. Nah, nggak perlu sistem analis lagi, misalkan ya. Nah, jadi gambarnya jadi seperti ini. Nah, konfirmasi desain itu melibatkan sistem analis, ya. Ini bisa dilakukan kalau ini udah selesai, misalkan alur udah selesai, desain tampilan juga udah selesai, gitu ya. Kemudian siapa yang melakukan ini? Sistem analis dan technical writer. Oke. Ini taruhlah konfirmasinya 2 hari. Oke. Jadi gambarnya jadi seperti ini ya. Kemudian desain database bisa dilakukan jika konfirmasi sudah mulai sehari, misalkan ya. Ketika konfirmasi sudah dimulai 1 hari, kemudian desainer udah bisa buat database. DB designer, technical writer juga ikut. Tadi belum ngitung duitnya ya. Belum masukkan data ininya ya. UI UX misalkan sehari berapa ya? 140.000. Contoh aja ya. DB designer misalkan ya. Nah, jadi kita bisa lihat kebutuhan orang ya, kebutuhan orang. Jadi misalkan sistem analis itu butuh tanggal sekian gitu ya, butuh ini, butuh pada saat pekerjaan ini gitu ya. Pada saat ini dia 100 200, jadi butuh 2 orang nih. Yang merah-merah butuh 2 orang ya, gitu. Kita bisa lihat seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat sebenarnya ada duitnya ya sebenarnya, cuman saya sebentar ya. Ah, ini ya, otomatis ya. Jadi ketika dihitung sistem analis itu sorry.
bukan sistem analis ya. Untuk pekerjaan ini itu perlu biaya sekian. Pekerjaan ini. Pekerjaan yang lain, ini saya cancel ya. Pekerjaan ini, penentuan stakeholder, lain lagi nanti. Nah, 200.000. Ya, pekerjaan yang ini butuh biaya berapa? Ini. Gitu ya. Jadi nanti total biayanya berapa? Bisa dihitung. Ya. Bisa dihitung cuman ini kan anu ya. Yang versi gratis ya. Jadi yang versi gratis mungkin nggak bisa kelihatan duitnya. Oke, ini grafik yang lain ya, grafik yang menunjukkan alur ya, alur pekerjaan. Ya, yang merah-merah ini kritikal ya, ini kritikal ya. Artinya kalau ini nggak dilakukan, yang lain juga nanti bisa terhambat gitu ya. Apa namanya? Ini juga masuk kritikal ya, karena kebetulan memang alurnya kan masih berurutan gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Resource chart, duit totalnya ada nggak ya? Ini apa ya? Oke, resource chart. Ini saya cancel ya. Apa namanya? Delete. Ini coba kita kalau kita print ya, kalau di print jadinya modelnya kayak gini ya. Tuh. Kemudian setting. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang cukup simple ya. Reportnya juga tidak tidak terlalu lengkap ya, karena memang ini versi yang gratis ya. Kalau versi yang berbayar mungkin ya anunya akan lebih lengkap gitu ya, apa namanya, report-reportnya akan lebih lengkap ya. Jadi ini contoh report sumber daya yang diperlukan gitu ya. Kalau biaya nggak muncul di sini ya, biaya munculnya eh, di, di GAN-nya, di setiap pekerjaan itu nanti ada biayanya tadi. Di sini ada biayanya, cuman totalnya berapa ya nggak ini ya. Nggak ada reportnya, kita harus menghitung secara sendiri-sendiri. Ya, saya kira itu sedikit tutorial bagaimana menggunakan Gantt project untuk menampilkan Gantt chart. Ya, intinya dari diagram ini kita bisa melihat pekerjaan kita mulai kapan, selesainya kapan, butuh resource siapa saja, kapan butuh resource lebih dari satu. Jadi kalau gini kan lebih dari satu nih. Ini malah ada yang double di sini. Yang ini sama ini pada saat hari yang sama, gitu ya. Jadi ada saat-saat di mana pada pada tanggal yang sama itu dia butuh resource yang banyak gitu ya. Kemudian juga bisa menghitung biaya tadi. Biaya, jadi biayanya berapa. Oke, begitu sedikit tutorial tentang Gantt chart. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan. Dan jangan lupa ini bukan salah satunya tools ya. Tools yang digunakan untuk menggambarkan Gantt chart itu banyak ya. Ada Microsoft Project, kemudian salah satunya ya ada ini. Ya. Kalau Anda cek di Google ya, Gantt chart software. Nah, di sini ada ini, ada Odoo, ada TeamGAN gitu ya. Nah, ini ada listnya. Jadi Anda bisa cek list beberapa software yang bisa digunakan. Tentu saja fiturnya beda-beda ya. Intinya fiturnya Gantt chart itu digunakan untuk ini. Aktivitas pekerjaan apa saja, kapan harus mulai, kapan harus selesai gitu ya. Untuk monitoring juga sumber daya yang diperlukan apa saja, berapa biayanya, berapa lama akan dikerjakan. Ya, ini beberapa tools yang bisa Anda coba satu-satu. Oke, saya kira itu untuk tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.